Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar radio muslim, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita mengambil fawaid dari risalah Syekh Shalih Ibn Utsaimin, yaitu hukukun da'at ilaiha al-fitrah wa qararatha asy-syari'ah. Hak-hak yang diakui oleh fitrah, yang diserukan oleh fitrah manusia dan diakui oleh syariat. 10 hak yang akan beliau bawakan, dan kita telah bicara tentang hak yang pertama berkaitan dengan hakullah. Haknya Allah Subhanahu wa taala untuk ditauhidkan dalam ibadah kita, syukuri segala nikmat-nikmatnya, ditaati segala perintah-perintahnya, dijauhi segala larangannya. Inilah haknya Allah Ta'ala yang mencurahkan segala nikmat kepada kita. Kemudian kita akan masuk pada al-haqqu tsani, hak yang kedua, yaitu haqqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak sekarang penjelasan beliau berkaitan dengan haknya Nabi. Wa hadzal haqqu huwa a'dhamu huquqil makhluqin. Haknya Nabi ini adalah hak yang paling besar di antara seluruh haknya para makhluk. Setiap makhluk mereka memiliki hak yang mesti kita tunaikan. Dan Nabi kita adalah haknya paling besar, paling tinggi yang harus kita tunaikan. Fala haqqa li makhluqin a'dham min haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hak makhluk yang lebih besar dibandingkan dengan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billah wa rasulih wa tu'assiruhu wa tuwaqqiruhu." Sesungguhnya kami telah mengutus engkau ya Muhammad SAW syahidan, sebagai syahid, sebagai saksi terhadap umat-umat, bahkan umat-umat terdahulu, saksinya adalah Rasulullah SAW. Ketika Allah bertanya kepada Nabiullah Nuh, hal balaghta, apakah engkau telah menyampaikan risalah ya Nuh? Sudah ya Allah. Kemudian Allah tanya kepada kaumnya Nuh, wa ya qaumnya Nuh, wa ya qauma Nuh, wa ya qaumnya Nuh, apakah sudah nyampe risalah kepada kalian? Enggak ada seorang pun yang menyampaikan risalah kepada kami ya Rabb. Kata Allah kepada Nabiullah Nuh, ya Nuh, siapa saksimu? Muhammadun wa ummatu, Muhammad dan umatnya. Sehingga Rasulullah SAW menjadi saksi pula bahwa para Nabiullah alaihissalam telah menyampaikan risalah Allah SWT. Wa mubasyiran, dan menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang mereka mentaati Allah, mereka tidak melanggar aturan Allah Ta'ala, kabar gembira bagi mereka adalah surga, istiqamah di atas agama Allah Ta'ala. Wa nadhiran, dan memberikan peringatan pada mereka yang menyimpang, peringatan kepada orang-orang musyrikin, kafirin, kemudian munafikin, alul bid'ah, alul maksiat, diperingatkan dengan ancaman-ancaman Allah SWT. Litu'minu billah wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, agar kalian mengagungkan dan yaitu merendahkan diri di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan terhadap pribadi Rasulullah SAW. Walidhalik yajibu taqdim mahabbatan Nabi.
maka wajib untuk yaitu mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati jami'in nas, di atas semua manusia. Wajib mencintai Nabi di atas semua kecintaannya kepada yang lain. Hatta ala nafsi wal walad wal walid, bahkan sekalipun terhadap diri dia sendiri, terhadap orang tua, terhadap anak dan orang tua, maka kecintaan kepada Rasulullah SAW wajib untuk lebih didahulukan. Kalau Rasulullah SAW, Nabi kita bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dibandingkan dengan anaknya, ayahnya, dan bahkan seluruh manusia yang ada. Sehingga Nabi memiliki hak untuk dicintai di atas semua manusia yang ada, bahkan termasuk dirinya sendiri dan termasuk yakni keluarga, orang tua, anak, dan yang lain-lainnya. Nabi pernah mengatakan kepada Umar ketika Umar terus terang, ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai' ila nafsi. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan semua makhluk yang ada kecuali diriku sendiri. Kata Nabi, la ya Umar, enggak ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dengan diri Anda sendiri. Al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Ya Rasulullah, sekarang Anda lebih aku cintai dibandingkan dengan segala sesuatu yang ada. Sehingga Nabi lebih wajib diutamakan kecintaannya dibandingkan siapapun, apapun dan siapapun. Wa min huquqin Nabi sallam, di antara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tauqiru wa ihtiramu, bagaimana dia menghormati, memuliakan Rasulullah, wa ta'dimu at-ta'dimal la'iq bihi min ghairi ghuluwin wala taksir. Wajibnya kita mengagungkan Nabi, tetapi pengagungan yang sesuai, tanpa melakukan ghulu, tanpa melakukan taksir, tanpa berlebihan dan tanpa meremeh-remehkan. Wajib kita mencintai Nabi, memuliakan Nabi, tapi nggak boleh ada hulunya atau ada ini peremehannya. Fatauqiruhu fi hayati, tauqiru sunnatihi wa syakhsi'il karim. Adapun memuliakan Nabi semasa masih hidup beliau adalah memuliakan sunnah dan pribadi beliau. Memuliakan pribadinya, memuliakan sunnahnya, ajarannya, sehingga betul-betul dia memuliakan, menempatkan sunnah Nabi di atas segala-galanya, menghormati Nabi, pribadi Nabi di atas yang lainnya. Wa tauqiruhu ba'da mamati, adapun memuliakan Nabi setelah wafatnya beliau, tauqiru sunnati wa syar'i al-qawim, yaitu dengan memuliakan sunnah beliau dan memuliakan syariat yang beliau bawa, syariat yang lurus ini. Wa man ra'a tawqir as-sahabah wa ta'dhimahum li Rasulillah sallam arafa kaifa qama haula'il ajilla al-fudala bima yajibu alaihim li Rasulillah sallam. Seandainya barang siapa yang dia melihat bagaimana para sahabat Nabi memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tahu bagaimana betul-betul para sahabat Nabi telah memiliki pemuliaan sangat luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pemuliaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah. Di antaranya dibawakan sebuah riwayat, yaitu Urwah ibnu Mas'ud. Urwah bin Mas'ud, dia membawakan kisah tentang yaitu kepada orang Quraisy. Urwah mengatakan pada orang Quraisy, hina ma'arsaluhu liyufawidhu an-nabi sallam fi sulhi fi qissatil Hudaybiyah. Jadi pada saat yaitu Urwah melihat para sahabat Nabi bagaimana mereka memuliakan Nabi saat perjanjian Hudaybiyah. Apa yang disampaikan oleh Urwah ibn Mas'ud ini? Kata Urwah, dakhaltu 'alal muluk
Kisra wa Kaisar wa Najasyi. Aku pernah menemui para raja, raja Persia, raja Romawi, raja Najasyi. Falam ara ahadan yu'azzimuhu ashabu misla ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallam. Aku tidak pernah melihat sebuah penghormatan yang dilakukan oleh para sahabat sebagaimana penghormatan sahabat Muhammad kepada Muhammad dan kepada Rasulullah SAW. Beliau Allah menyaksikan bagaimana penghormatan yang sangat luar biasa yang tidak pernah didapatkan penghormatan itu pada selain Rasulullah SAW. Dia sudah keliling kepada para raja, raja Persia, raja Romawi, raja kemudian Najasyi. Karena idza amara ibtadaru amrah. Mereka kalau diperintah, mereka pun sangat bersegera melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'i. Mereka kalau melihat Nabi sedang berwudu, maka mereka berebut air wudunya Rasulullah itu, seakan-akan mereka mau saling bunuh-bunuhan. Pengagungannya sangat luar biasa, dan ini adalah tabaruk zatnya Nabi, dan boleh tabaruk zatnya tapi khusus Nabi. Tidak bisa kemudian dikiaskan kepada kiai, ustadz, tinggal bertabaruk dengan zatnya. Wa idza takallama khafadu aswatahum indah. Kalau mereka berbicara kepada Nabi, maka bicaranya lirih, mereka merendahkan suara sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ini yuhidduna ilaihi nadhar ta'dhiman lah. Mereka pun tidak melampaui batas pemandangan karena pengagungannya kepada yaitu Nabi. Mereka tidak berani menatap wajah Nabi karena pengagungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah gambaran Urwah bin Mas'ud bagaimana para sahabat memberikan pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengagungan sangat luar biasa. Yang menunjukkan Nabi adalah betul-betul di hati mereka sangat mulia, sangat tinggi, sangat yaitu agung, sehingga mereka memiliki pengagungan tapi tanpa terjatuh dalam ghulu dan juga tidak melakukan taksir, yaitu peremehan kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi layak untuk dicintai, dimuliakan di atas segala-galanya karena Nabi adalah paling berjasa dalam kehidupan ini, yaitu menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza kanu yu'azzimuna radhiyallahu anhum ma'a ma jabalahu Allah alaihi min al-akhlaqil karimah. Dan demikianlah para sahabat Nabi, bagaimana mereka mengagungkan Rasulullah SAW yang Allah telah meletakkan pada pribadi Nabi ini memang akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Wa linul janib wa su'ulatin nafsi. Orang Nabi adalah orang yang sangat lembut, orang yang gampangan, sehingga betul-betul Nabi adalah orang yang betul-betul sangat ringan menolong orang. Walau kana faddan ghalidan lang faddu min hauli. Seandainya Nabi itu hatinya keras, pembawaannya kasar, pasti manusia akan bubar dari sekitar, akan bubar dari Rasulullah. Karena fitrah manusia tidak menerima perwatakan yang keras, yang kasar. Tapi Nabi adalah orangnya lembut. Nabi itu sangat berakhlak, adabnya sangat tinggi, sangat menyayangi manusia, sehingga banyak manusia mereka terkagum dengan Nabi. Para sahabat orang yang mereka paling memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna min huquqin Nabi sallam, di antara haknya Nabi yang wajib untuk kita lakukan adalah tasdiqah fima akhbara bihi minal umuril madiyah wal mustaqbalah. Yaitu wajibnya kita membenarkan khabar-khabar yang disampaikan Nabi, baik yang berkaitan dengan khabar masa lalu maupun khabar yang akan datang. Nabi menyampaikan khabar masa lalu, umpamanya kisah-kisah para Nabiullah alaihi salatu wasalam. Maka Nabi sampaikan kisah-kisah mereka masa lalunya, dan itu semata-mata wahyu dari Allah SWT. Yang Nabi tidak berbicara tentang agama ini kecuali dengan wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berbicara kecuali dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Demikian pula perkara yang mustaqbal yang akan datang. Mereka akan datang
tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, kemudian surga, neraka, segala macam, itu masih yang akan datang. Tetapi Nabi bagaimana telah menyampaikan khabar itu dan wajib kita untuk membenarkannya. Wamtithala ma bihi amar. Dan wajibnya kita, di antara hak Nabi adalah wajibnya kita menunaikan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Sehingga bagaimana para sahabat tunduk patuhnya dengan perintah Nabi. Kepatuhan para sahabat dalam melaksanakan perintah, di antaranya adalah ketika Nabi menyampaikan pengumuman tentang haramnya khamr. Yang ini merupakan kebiasaan para sahabat sudah mendarah daging pada diri mereka. Tapi Nabi nggak ada kesulitan sama sekali. Nabi hanya mengutus satu orang untuk keliling penduduk Madinah dan menyampaikan ala innal khamra qad hurimat, katakanlah khamar telah diharamkan oleh Allah SWT. Maka mereka semuanya berhenti minum khamr, bahkan mereka buang khamr mereka di jalan-jalan tanpa menghitung kerugian berapa materi yang telah dia korbankan dalam rangka tunduk dan patuh kepada Rasulullah SAW. Yang Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainakum ala dawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum anis sala'an wa an dzikrillah fal antum muntahun. Allah katakan, wahai orang yang beriman, Allah panggil dengan panggilan iman. Sesungguhnya khamr, judi, menyembah berhala, mengundi nasib, semuanya adalah amal najisnya syaitan. Jauhilah agar kalian beruntung. Syaitan itu hanya menginginkan kalian itu saling bermusuhan, saling membenci, dan menghalangi kalian dari salat dan mengingat Allah Ta'ala. Fal antum muntahun, apakah kalian tidak ingin berhenti dari itu semuanya? Para sahabat semuanya mereka memiliki jawaban yang seragam. Intahina ya Rab kami berhenti, ya Rab kami berhenti, ya Rab. Ini kepatuhan yang sangat luar biasa para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Demikian pula wastinaba ma'anha naha an wazajar, dan menjauhi ma'anhu naha wazajar, apa yang dilarang oleh Nabi, melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada bentuk ketaatan yang mutlak kepada Rasulullah, karena Allah perintahkan kita kepada Nabi memiliki ketaatan yang mutlak. Wal imana bi anna hadiyahu akmalul hadyi, dan mengimani bahwa petunjuk beliau adalah petunjuk yang paling sempurna, dan mengimani petunjuk beliau adalah petunjuk yang paling ini sempurna, sehingga tidak ada petunjuk yang lebih sempurna dibandingkan petunjuk Rasulullah SAW. Sehingga wajib seorang mukmin dia betul-betul dengan keridhaan hatinya menerima risalah Allah SWT sebagai risalah yang paling sempurna, yang paling baik. Tidak perlu bertambah, tidak perlu menambah-nambah, tidak perlu mengurangi. Sudah yang terbaik syariat yang diajarkan oleh Allah SWT, yang Allah menegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian, dan aku telah cukupkan nikmat atas kalian, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Ini adalah penegasan Allah tentang kesempurnaan Islam, yang Nabi kita juga mengatakan, yaitu ma min syai'in yuqarribukum minal jannah wa yub'idukum minal nar illa qad bina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang akan mengantarkan kalian ke surga, mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan di neraka, kecuali perkaranya sudah aku terangkan kepada kalian. Taraktukum 'alal bayda, bahkan aku tinggalkan kalian di atas cahaya putih bersih. Lailuha wa nariha, malamnya kayak siangnya. Bersih, ya ini terang benderang. Terang benderang, sehingga malamnya kayak siangnya, padang jinglang. Dan Imam Malik juga ketika menyebutkan tentang, menyaratkan tentang ayat di atas, maka beliau mengatakan, ini manib tada fil Islam bid'atan fayaraha hasanatan faqad sama anna Muhammadan khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Barang siapa membuat bid'ah yang kemudian bid'ahnya itu dia pandang sebuah kebaikan, padahal tidak diajarkan oleh Nabi, maka dia telah menyangka Muhammad telah khianat terhadap risalah ini.
Bagaimana ada sesuatu yang tidak diajarkan Nabi, dia yakini itu adalah perkara baik yang akan mengantarkan surga atau menghindarkan di neraka. Kayaknya Nabi terluput, dianya mendapatkan menemukannya. Ini sesuatu yang sangat buruk. Kalau dia percaya, yakin Islam telah sempurna, dia akan mencukupkan dengan agama yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syari'atahu akmalus syara'i', syariatnya Nabi syariat yang paling sempurna. Allah yuqaddam 'alaiha tasri'un aw nidhamun mahma kana masdaruhu. Maka tidak boleh ada yang lebih diistimewakan, didahulukan, bentuk aturan kayak apapun yang lancang mendahului syariat agama yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai orang mendahulukan aturan apapun yaitu di atas Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Maka Allah SWT menegaskan tentang hakikat iman, siapa yang betul-betul mukmin, siapa yang mereka sungguhnya bukan mukmin. Kata Allah, fala wa rabbik, dengan sumpahnya Allah mengatakan, demi Allah demi Allah Rabbmu, la yu'minuna, tidaklah mereka beriman, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, dalam semua urusan kehidupan mereka. Dalam segala urusan mereka, bukan satu dua, semua urusan. Mereka hendaknya bertakim kepada Nabi, karena Nabi memberikan hukuman terbaik. Dan risalah yang dibawa telah menjadi risalah yang sempurna. Kalau memang yakin dan husnudzon risalah Allah sempurna, maka dia akan mencukupkan dengan mempelajari risalah Allah SWT. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Lalu ketika telah mendapatkan keputusan Nabi, tidak ada sedikit pun rasa beratnya dalam diri beliau. Tidak ada rasa beratnya dalam menerima keputusan Rasulullah SAW, wa yusallimu tasliman, kemudian memiliki ketunduk patuhan. Inilah mukmin. Bagaimana beradab para nabi dengan menerima risalahnya, ridha dengan risalahnya, dia tunduk patuh dengan risalahnya. Ini adalah termasuk yang teradab kepada Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Sehingga bukti kecintanya kepada Allah Ta'ala adalah dengan itibak kepada Rasulullah SAW, dan buahnya adalah Allah akan mencintai mereka dan akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Wa min huquqin Nabi SAW antifa'u an syariati. Di antara bentuk di antara hak-haknya Rasulullah SAW adalah antifa' an syariati, itu membela syariat Allah SWT. Membela syariat Allah SWT. Membela itu petunjuknya Nabi SAW. Bima yastati'ul insanu min quwwatin, sesuai dengan kekuatan seseorang dalam memberikan pembelaan kepada syariat ini, bihasabi matatallabahu al-halu minal silam, sesuai dengan kekuatan yang disiapkan oleh seorang muslim, senjata bagaimana membela syariat agama ini. Dia bela dengan semangatnya, dengan ilmu, dia bagaimana berusaha untuk menghadapi para penentang, para musuh-musuh yang akan menghancurkan agama ini dengan membela ajaran Nabi SAW. Fa idza kana al-adu yuhajimu bil hujjaji wasyubah, kalau musuh itu mereka menyerang Islam dengan dalil-dalil atau dengan syubhat-syubhat, famudafa'atuhu bil ilmi wa dahdi hujjati asyubaihi wa bayani fasadihi, maka pembelaannya kepada sunnah ini adalah bela dengan ilmu. Banyaknya syubhat yang dilontarkan oleh ahlul batil mewajibkan kita untuk itu membela dengan ilmu. Dengan hujah yang mantap yang bisa membongkar syubhat mereka yang kacau dan penjelasan mereka yang rusak dan menjelaskan kerusakan syubhat mereka. Wa in kana yuhajim bisilah wal mudafi wa mudafa'atuhu bimisli dalik. Kalau musuh itu menyerang dengan senjata, maka dihadapi dengan senjata. Ada musuh mereka menghancurkan Islam dengan syubhat-syubhat, dengan pemikiran-pemikiran, maka
Musuh Islam menyerang Islam itu dengan dua cara. Dengan ghazwul askari dan ghazwul fikri. Ghazwul askari perang militer. Mengerahkan kekuatan-kekuatan. Maka ini wajib dihadapi dan kekuatan pula yang serupa untuk bisa menghadang mereka. Musuh juga menghancurkan Islam dengan perang pemikiran. Melontarkan berbagai macam subhat-subhat pemikiran. Wajib pula bagi kita untuk menghadapi dengan kekuatan, yaitu pemikiran, dengan hujah agar betul-betul tersingkap rapuhnya hujah mereka. Wala yumkin li ayyi mu'min ayasma'a man yuhajim syariat Nabi sallam au syakhsahu al-karim wa yaskutu ala dhalik man ma'an qudrati ala difa. Tidak mungkin namanya mukmin itu dia mendengar orang yang mereka menyerang syariat atau menyerang pribadi Rasulullah lalu dia diam. Tidak mungkin. Dia nggak akan mungkin diam. Padahal dia memiliki kudrah, memiliki kemampuan untuk membela syariat dan agama ini, membela Rasulullah. Ini sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi. Bagaimana para sahabat Nabi mereka yang menghadapi dua-duanya. Syubhat mereka bagaimana dibongkar oleh para sahabat Nabi. Al-Quran membongkar syubhat, sunnah membongkar syubhat, dan para sahabat mereka membongkar syubhatnya orang-orang ini kafir, munafik, dan para salaf mereka dan juga membongkar syubhat-syubhat. Setiap zaman ada syubhatnya. Mereka betul-betul memiliki yaitu mereka senantiasa berusaha untuk rudut, membantah, membongkar syubhat dan kerusakan mereka. Demikian pula jihad melawan musuh dengan senjata karena mereka menghancurkan Islam dengan senjata. Setiap zaman diwarnai bagaimana Islam, bagaimana kufar bersikap brutal kepada muslimin, membantai jutaan muslimin. Dan kita sekarang dalam posisi yang umat yang lemah. Sehingga seperti digambarkan Nabi, kaum yang dicapik-capik, yang jadi rebutan oleh bangsa kufar, seperti kawan-kawan yang diundang untuk memperebutkan makanan di meja hidangan. Muslimin menunjukkan dalam keadaan kelemahannya. Maka wajib orang mereka memiliki kekuatan untuk memberikan pembelaan kepada Islam dan kaum muslimin sesuai dengan kemampuannya yang diberikan Allah SWT. Tapi yang jelas musuh akan menghancurkan Islam dengan dua cara tadi, dengan kekuatan militer, dengan perang militer, dan juga dengan perang yaitu hujah yang mereka lontarkan syubhat. Maka wajib kita untuk belajar sehingga betul-betul bisa membela syariat ajaran agama ini. Inilah diantara hak-hak Rasulullah SAW yang wajib untuk kita tunaikan, sehingga belum memiliki hak yang banyak tentunya, hak untuk dicintai di atas segala-galanya, hak untuk dibenarkan beritanya, hak untuk ditaati perintahnya, hak untuk ditinggalkan larangannya, hak untuk kita bela kehormatan Nabi, bahkan dengan darah, dengan harta kita, harta dan jiwa kita. Maka semuanya berkaitan dengan loyalitas kepada Rasulullah SAW. Demikianlah yang kita bacakan dari apa yang disampaikan Syekh Al-Utsaimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pembahasan berikutnya. Dan ketiga insyaallah adalah huququl walidain, hak kedua orang tua. Insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.